Jadi di section ini kita akan memaparkan mengenai bagaimana mempersiapkan untuk pitch. Jadi tadi setelah mengassess gitu ya, apakah cocok untuk visi, apakah harus mendirikan perusahaan, dan kalau itu semua sudah selesai gitu ya, then how to prepare untuk pitching. Jadi section ini kita akan bahas itu. Jadi yang pertama-tama yang dibutuhkan di dalam sesi pitching itu adalah pitch deck gitu ya. Pitch deck ini basically slide presentasi lah untuk kita pitching atau presentasi ke depan venture capital gitu. Nah, kira-kira apa aja sih yang perlu di-prepare di dalam pitch deck? Jadi sebenarnya ini hanya sebagian kecil gitu ya. I'm taking the most important things dari pitch deck, komponen-komponennya apa aja yang mau didengerin sama venture capital. Tapi sebenarnya gini, yang paling pertama, setiap entrepreneur itu harus start dari dari sebuah problem. Kalau misalnya mau bangun suatu produk atau suatu perusahaan, problem apa yang ingin di-solve oleh produk ini, oleh perusahaan yang ingin teman-teman dirikan gitu. Dan setelah tahu problemnya apa, problem with the current solution apa gitu. Itu juga penting. Kadang-kadang ya, for example, kalau misalnya mau bikin let's say social media company, okay, fine. Idenya adalah social media. Problemnya sama existing social media companies apa? Sama Facebook, sama Twitter, sama ya lain-lain, sama Instagram dan sebagainya. Problem sama mereka apa? Kalau misalnya nggak bisa di-solve atau misalnya mereka nggak ada problem tertentu yang bisa di-solve oleh sebuah produk baru, then there's no room in the market gitu. Jadi sebaiknya idenya diganti gitu ya. That's the first one. And then the second one, traction. Jadi soal growth dan retention. Growth ini sebenarnya kecepatan dari pertumbuhan bisnis gitu ya. Biasanya dinilai dari either revenue, sekarang sih udah semuanya udah revenue ya. Kalau misalnya pre-revenue udah jarang bisa dapat uang visi gitu ya. Growth dari segi ini juga, dari segi user base juga gitu, atau customer base. Pertumbuhannya secepat apa dan dalam waktu berapa lama gitu. Biasanya yang di-expect oleh venture capital itu untuk early stage mungkin 20 sekitar, ini angkanya biasanya best practice-nya untuk startup yang eventually survive dan grow very very rapidly 20-40% per bulan gitu ya. Itu untuk di awal-awal, at least di tahun pertama. Kalau misalnya nggak growth secepat itu, biasanya bisa dibilang produknya tidak market fit gitu, jadi nggak fit di market gitu. Kalau misalnya nggak growth secepat itu. Tapi kemudian banyak nih ceritanya karena aim-nya adalah growth, founder-founder atau atau yang mulai usaha tadi, entrepreneur, mereka bayar nih untuk growth-nya, beli user lah, bayar untuk marketing jor-joran lah. Jadi ibaratnya akhirnya gara-gara kebanyakan bayar, mereka jual barangnya dengan harga rugi. Nah, ini juga salah gitu. Makanya akhirnya investor juga selain growth, mereka juga akan melihat retention. Nah, retention ini kaitannya sama repeat order atau repeat buying atau repeat visit dan sebagainya. Kalau di istilah lainnya retentionnya ada engagement gitu. Jadi kalau misalnya sudah dikenalkan ke satu produk, engagementnya di dalam produk tersebut berapa lama dan apakah produknya itu dipakai terus atau enggak gitu. Itu lebih penting sebenarnya. Kalau misalnya nggak ada retention ini, nggak mungkin bisa ada growth. Kalau misalnya nggak ada retention tapi ada growth, biasanya growth-nya tadi disogok, growth bribing gitu istilahnya kita ya. Jadi bayar customer atau misalnya bayar marketing jor-joran sampai akhirnya jual barangnya lebih murah daripada harga belinya gitu, which is it's not healthy in the long run gitu. Yang ketiga, market growth potential. Market growth potential ini jadi bukan bisnisnya teman-teman, tapi the market itself. Jadi seringkali kita sering lihatnya tuh ya, oke, marketnya gede sekarang, oke, fine. 5 tahun lagi gimana? Perlu diingat bahwa VC ini growth investor ya. Mereka bukan investor yang akan tahun depan cabut gitu, enggak. Mereka biasanya akan invest dan akan komit dalam waktu yang cukup lama. Timeline-nya biasanya around 5-10 tahun gitu. Ya secepat-cepatnya 3 tahun, secepat-cepatnya gitu. Nah, mereka pasti akan ngelihat dan pengen ngelihat potential growth dari market yang sedang di-address oleh teman-teman tuh apa, seberapa besar. Mungkin sekarang kecil nggak apa-apa,
Justru biasanya yang sekarang kecil tapi dalam 5 tahun punya potensi untuk grow 5 kali lipat for example, itu yang perlu dinotis gitu. Karena biasanya ini satu kategori baru gitu. Dan kategori baru ini biasanya akan menghasilkan return yang paling besar untuk VC investor. Terus yang keempat, mesti fokus ke use case dari produknya teman-teman. Jadi don't go to technical ke produk, tapi use case dari produknya itu sendiri apa. Itu harus bisa dijelaskan dengan clear di dalam pitch deck. Yang terakhir adalah seberapa banyak uang yang ingin di-raise oleh teman-teman ke VC tersebut, dan juga uangnya akan dipakai untuk apa saja. Itu juga breakdown-nya mesti dijelaskan walaupun dengan tidak terlalu detail gitu ya, tapi harus clear di awal, at least di awal, supaya mereka bisa melihat eventually uangnya akan dipakai untuk apa, kira-kira gitu. Nah, jadi for example tadi kita sempat mention problem with current solutions gitu ya. Jadi di dalam mengartikulasikan problem with current solutions, jadi existing problem dari solutions yang sudah ada itu mesti spesifik nomor satu. Yang kedua, make sure itu real pain gitu ya. Real pain meaning memang something yang benar-benar ibaratnya perlu di-address dan perlu di-replace gitu ya, solutions yang sudah ada. Dan juga yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, bagaimana solutions yang ditawarkan oleh produk atau perusahaan teman-teman semua bisa lebih baik sebesar 10 kali lipat gitu. Dan better atau lebih baik ini biasanya dapat diartikan lebih murah atau lebih cepat gitu. So one of the examples, waktu semua mungkin udah pernah dengar PayPal di sini. Nah PayPal itu existing solutionsnya dari remittance dari bank. PayPal waktu itu menjanjikan kirim uang 10 kali lebih cepat daripada pakai remittance-nya bank gitu. Dan benar-benar dihitung bahwa mereka actually 10 kali lebih cepat daripada kirim uang dari bank. Kira-kira kayak gitu. So ini yang paling penting di dalam one of the most important thing di dalam preparing pitch deck. Dan kemudian waktu tadi kita sempat mention soal traction atau growth gitu ya. Waktu kita menunjukkan tractionnya kita, pertama-tama mungkin perlu beware vanity metrics gitu ya. Jadi vanity metrics ini adalah metric gitu ya atau numbers yang sebenarnya vanity. Vanity itu ibaratnya sia-sia, kayak ya kind of nggak ada gunanya gitu. Nice to have tapi nggak ada gunanya sebenarnya, doesn't really show anything, doesn't really show any insights. So contoh kalau misalnya teman-teman bikin aplikasi gitu ya, download is a vanity metrics. Registered users kalau misalnya teman-teman punya punya e-commerce atau apapun gitu ya, punya website, is a vanity metrics gitu. Doesn't really show the performance of the product, doesn't really show actually the current state of the product seperti apa gitu. Nah, good metrics itu biasanya yang kaitannya tadi sama retention sama engagement gitu. Jadi monthly active users, weekly active users, daily active users dan sebagainya. Vanity metrics ini biasanya paling sering ditemuin itu di leading indicators. Jadi di operational metrics gitu, rather than the financial metrics. Kalau financial metrics jarang ada vanity metrics-nya gitu ya. Revenue gitu ya biasanya langsung kelihatan kan marginnya berapa persen gitu. Jadi itu lebih jarang bisa tanda kutip membohongi lah, jarang bisa misleading. Tapi vanity metrics ini yang kaitannya semua operasional ini yang biasanya bisa misleading gitu. Jadi ini mesti benar-benar diperhatikan dan mesti hati-hati. Compare sama kompetitor, jadi mungkin tanya masih early stage, belum terlalu banyak datanya, jadi resourcefulness sangat diperlukan di sini untuk nanya mungkin ke investor atau ke teman-teman yang ngerjain produk yang similar gitu ya, tractionnya mereka seperti apa gitu. Itu penting kalau misalnya bisa di-compare di dalam decknya, is very very good. Dan juga perhatikan ke kompetitor tidak langsung gitu ya. Jadi jangan cuma direct kompetitor doang, tapi kompetitor indirect competitorsnya nggak diperhatiin. Karena di dalam startup itu most of the time musuhnya adalah indirect competitorsnya sebenarnya, rather than the direct competitor. And it's very very important gitu.
And then play the visual gitu. Jadi kan you are showing a deck gitu ya. Jadi this is a trick untuk mainin visualnya. So for example gitu ya, kalau misalnya mau nunjukin satu chart, bukan ada bagusnya sih, tapi one of the ways untuk nunjukin bahwa seakan-akan growth-nya tinggi adalah chartnya dibikin bentuk persegi panjang ke atas gitu ya, kayak yang di sebelah kiri nih gitu. So mereka kan kompres chartnya seakan-akan tinggi gitu, which is kalau misalnya investornya pinter kan ya mereka akan melihat angka absolutnya gitu, tapi waktu ngelihat sekilas gitu, which is di dalam attracting a meeting sama investor, first impression is very very important gitu ya. Nunjukin bahwa chartnya seakan-akan growth-nya tinggi, iya itu bisa ngebantu lah, it's a tip gitu untuk showing numbers ke calon investor. And 67% month over month kita bisa ngelihat ya. Growth-nya cukup impresif, at least on the top line. Tadi kan saya sempat mention month on month-nya yang dicari biasanya around 20 to 40%. 67% meaning mereka di atas average gitu ya. So itu mengenai traction gitu. And then kalau tadi ada yang nanya retention itu kayak apa gitu ya, kita bisa ngelihat chart yang sebelah kanan gitu ya. Yang hijau itu yang di atas, maksudnya chart yang di atas, ya hijau sama biru mirip-mirip soalnya. Chart yang warna hijau itu nunjukin good retention. Jadi over time usernya nggak pindah ke nol, nggak turun ke titik nol. Sedangkan bad retention, di mana ya eventually customer-nya pergi, nge-churn istilahnya dari produknya, itu di show dari chart yang warna biru gitu. Kita ngelihat y-axis-nya itu percent active daily ya, percent daily active users-nya gitu. Yang hijau over time masih ada terus gitu ya, masih tersisa walaupun nggak sesuai dengan titik optimal yang di awal. Yang biru eventually nol gitu. Biru is bad, hijau is good in this case. Dan retention in this way bisa dipantau, good retention bisa dipantau dengan dengan bentuk chart yang seperti yang ada di sebelah kanan ini. Kira-kira kayak gitu. Nah, tadi kita sempat mention juga market potential gitu. Jadi banyak sekali mungkin startup baru mulai showing market potentialnya tuh banyak kan top bottom gitu ya, instead of bottom up. VC itu seneng dengerin hal-hal yang mereka nggak tahu gitu ya, atau belum tahu at the very least. Kita pengen dengerin sebenarnya founder dari startup yang lagi pitching ke kita ini punya insight tertentu nggak mengenai sebuah market gitu. Karena definitely teman-teman atau startup founder lebih ngerti marketnya secara lebih in-depth dibandingin investornya gitu ya. So sebenarnya approach yang paling bagus di dalam mendeskripsikan market potential itu approach bottom up instead of top bottom. So one of the examples, top bottom itu contohnya ya, if you are building a product for SMEs dan kalian nge-pitch ada 60 juta SMEs di Indonesia. Ya that's good. Datanya dari Kementerian Koperasi dan UMKM ya, kita tahu gitu. It's available everywhere. Jadi bukan something yang baru ya. VCs, most VCs at least nggak akan pengen dengerin informasi yang seperti itu. Dan itu tidak represent anything, actually, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau bagus gitu ya ngejelasin market potentialnya, nih ambil contohnya itu seperti kalimat yang di bawah. Ada 15 juta SME dalam bisnis F&B, for example. Ini angkanya belum tentu benar, tapi just use this for illustration ya. 15 juta F&B SME di Indonesia. Dan udah spesifik tuh ya, by the way, di awal. Kita ngincernya SME yang fokusnya di F&B. Dan revenue-nya 50 juta per bulan. Jadi jelas nih, SME-nya adalah yang revenue-nya sudah 50 juta rupiah per month. Gitu. Jadi di bawah itu udah nggak diambil. Jadi segmennya di dalam SME market ini sudah cukup jelas and very very specific. A good start. Yang kedua, kita akan nge-charge mereka 100.000 rupiah per bulan, gitu. 100.000 rupiah per bulan, revenue mereka 50 juta. Make sense atau enggak? Definitely make sense. 100.000 dibandingin 50 juta is only less than 2%, 0,2%. Nothing, gitu. Jadi definitely bisa nih, harusnya make sense dari segi pricingnya. Dan produknya make sense juga dari segi harga untuk SME dengan segmentasi seperti ini. Punya asumsi market share-nya 5% di dalam 3 tahun, annual revenue-nya kira-kira 900 miliar rupiah gitu ya, atau sekitar 64 juta dolar dalam annual revenue.
Kira-kira kayak gitu. It's a very very good explanation on the market potential gitu ya. Jadi 5%-nya meaning 5% market share kira-kira revenue-nya 900 miliar rupiah. Which is quite a big number gitu ya untuk revenue. Itu one of the example seperti itu. Nah, tadi kita sempat mention ya, fokus on use case instead of technology. So for example, banyak sekali startup-startup yang memang punya teknologi, mereka ingin jualan teknologinya, tapi fokusnya cuma di situ doang, cuma ngejelasin teknologinya doang. Again, most VCs, at least di Indonesia gitu ya, yang backgroundnya teknologi itu bisa dihitung pakai jari gitu. Jadi ngomongin teknologi yang super teknis, termasuk saya sendiri gitu ya, mungkin saya nggak terlalu ngerti gitu. Ngomongin machine learning, artificial intelligence yang terlalu rumit segala macam gitu. Mungkin we can understand the jargons gitu ya, tapi waktu udah masuk terlalu detail kita nggak terlalu ngerti gitu ya. Jadi waktu itu ya ada startup datang, we are creating a machine learning platform for event discovery gitu. Nah maksudnya gimana sih? Kita juga nggak terlalu ngerti gitu kan ya. Ini assuming belum ada produknya, kalau misalnya udah ada produknya then you can show the product to the VCs, ini barangnya kayak begini, machine learningnya di depan, then oke, kita ngerti. Tapi what if belum ada barangnya, baru bentuknya mock up, which is nanti mungkin teman-teman waktu mulai pitching ke VCs most likely belum akan ada produknya gitu kan ya. Tinggal dijelasin aja building Netflix for events gitu. Oh everyone is watching Netflix, terutama VCs nonton Netflix gitu ya. Kan Netflix itu kan punya machine learning and all of them tahu gitu ya bahwa front page-nya Netflix itu disesuaikan sama interest filmnya mereka masing-masing gitu. Jadi akhirnya kita pakai itu, kita analogikan untuk events. Jadi eventsnya di cater dengan favoritnya atau preferensinya dari masing-masing user. Make sense? Udah langsung ngerti. Cuman dan kalimatnya juga nggak panjang-panjang gitu ya. Netflix for events. Selesai. Gitu. It's very very brief. And VCs like brevity. Nanti kita bahas di belakang gitu ya. Karena concentration span-nya manusia itu kan very very short. Nah, fundraising amount. Be blunt and clear. Gitu. We are raising $1 million for example untuk istilahnya kita runway. Runway itu basically kira-kira uang yang akan diberikan ini habis dalam waktu berapa lama. Considering your revenue, the current revenue dan juga current expenses gitu ya. Typical runway yang dicari, yang aman, tanda kutip aman gitu ya. Itu biasanya around 18 to 24 months tadinya. This is pre-COVID gitu. Tapi post-COVID, most investors akan melihat resiliency gitu dari sebuah perusahaan, jadi sustainability dari sebuah perusahaan. Jadi mungkin teman-teman perlu persiapkan bahwa runway yang ideal post-COVID sekarang ini mungkin sekitar 24 bulan sampai 36 bulan gitu. Karena COVID shows bahwa startup yang punya cash flow bagus, which is punya daya tahan lebih lama, bisa bertahan gitu. Dan bahkan ada yang thriving karena ada momentum ini gitu. Mereka yang cash flow-nya pendek gitu, yang runway-nya istilahnya pendek, meninggal di tengah jalan gitu. Walaupun mereka nggak bisa dibilang perusahaan yang jelek gitu. So biasanya cash ini, more cash on hand, more runway, meaning more resiliency, more sustainability gitu ya. And in this period of time jadi cukup penting gitu. Dan kemudian use of proceeds gitu ya. Breakdown dari cost itu penting banget karena cost ini something yang bisa dipredik. Revenue kan dijanjiin tapi cost bisa dipredik gitu ya. Kemudian key expenses-nya itu apa aja. Untuk hiring, untuk product development itu perlu penjelasan yang penting. Dan juga ESOP pool gitu. Kenapa ESOP atau Employee Stock Ownership Plan ini penting? Karena nanti as the company grow, perlu dipikirin juga nih caranya gimana bisa attract talents dari luar. Talents kita tahu di luar sana harganya mahal semua, bayar gajinya mahal, jadi kita nggak bisa compensate mereka cuma pakai gaji biasa gitu. Karena banyak perusahaan lain yang ngasih gaji mungkin lebih gede daripada perusahaannya teman-teman yang baru mulai. Nah biasanya caranya adalah untuk rekrutmen key hires, orang-orang yang penting untuk growing perusahaan, pakai ESOP, jadi dikasih saham. Nah sahamnya ini nanti bisa dicairkan setelah let's say lewat tahun ketiga atau lewat tahun kelima dan seterusnya. Jadi ini juga penting untuk dipersiapkan dari awal. Oke, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara reaching out ke VCs gitu ya. Jadi
VC ini terkenal sebagai tipe investor yang tanda kutip susah ditemuin. Susah ditemuin dalam arti kalau misalnya mau ketemu sama venture capital itu harus lewat introduction. Nggak bisa for example cold email atau email di LinkedIn gitu. Most likely akan dikacangin gitu ya, nggak akan digubris sama VC-nya. Jadi biasanya VC itu sangat mau mendengarkan kalau misalnya di refernya itu bisa dari VC yang lain gitu yang di respect sama yang di respect di ekosistem gitu. Atau dari startup founder yang mungkin sudah bikin startup yang sudah cukup established gitu ya. Jadi caranya memang seperti itu. Jadi memang untuk meeting sama VCs ada bagusnya kenalan sama ekosistemnya dulu, sama VC yang lain, VC yang di respect di market dan juga sama startup founder yang udah pernah kerjasama sama VC-VC tersebut. Nah, kesannya memang kayak eksklusif banget atau belagu banget gitu ya VC ini kalau misalnya ketemu orang aja susah gitu. Tapi sebenarnya ini bisa dibilang sebuah tes gitu ya dari hustle dan juga resourcefulness-nya teman-teman yang merupakan tanda kutip calon investinya dari VC-VC ini gitu. Mereka pengen lihat mereka yang bisa nge-reach out ke VCs, yang bisa eventually dapat referral untuk ngobrol sama mereka, biasanya cukup resourceful gitu ya. It's a good thing. It's a plus actually buat VC firms ini. Jadi biasanya seperti itu memang dynamics-nya. Jadi memang harus harus hustle, harus resourceful, minta intro dan referral dari kanan kiri gitu ya. However, tipsnya untuk dealing sama VCs itu VC partners. Jadi mereka tuh kan ada multiple layers. Layer yang paling atas biasanya istilahnya posisinya namanya partner gitu. Yang agak di bawah itu biasanya associate sama analyst gitu. Banyak yang eventually sudah bisa nge-reach out ke partnernya gitu ya, tapi habis itu timnya mereka, associatesnya atau analysnya itu nggak pernah digubris atau nggak cukup di-respect lah. Which is not a good idea gitu. Karena eventually the way VC firm works, associate sama analyst ini pegang peranan yang cukup penting di dalam nge-push deal-nya sampai ke atas gitu ya. Partner gak akan tiba-tiba bilang, oke, gue mau invest ke dia gitu. Akhirnya nyuruh semua anak buahnya atau timnya untuk bikin justifikasi supaya investmentnya bisa keluar. Caranya gak kayak gitu ya. Biasanya partner ini akan ngambil keputusan yes or no-nya. Dan partner biasanya gak cuma satu, partner minimal ada 2 gitu ya. Jadi butuh consent dari dua-duanya. Dan yang nge-push ini yang tanda kutip nge-championin startupnya gitu adalah the associates and the analysts gitu ya. Analysnya ini yang mungkin every week, every day kalau mungkin perlu gitu ya akan battle sama tanda kutip battle gitu ya. Sama prinsipalnya, sama bosnya dia, sama senior associates-nya. Sampai akhirnya ke partnernya gitu untuk belain startupnya teman-teman. Supaya akhirnya bisa diinvest. Jadi be friendly juga sama VC associate sama analyst gitu. Be friends with them dan be respectful to VC partnersnya gitu. Itu one of the keys and one of the tips dalam membina hubungan sama venture capital companies. Nah, jadi di dalam milih VC pun teman-teman harus harus selektif ya. Jangan yang penting duit gitu. Akhirnya gue terima. Enggak gitu. Waktu terima uang dari VC itu kayak ibaratnya memang mau menikah gitu, kayak mau merit. Jadi perlu diperhatiin tuh periode dan perlu waktu juga gitu loh. Jadi untuk bisa deket, untuk bisa ngerti sama venture capital companies-nya ini. Again mereka akan beli share-nya teman-teman gitu kan, share perusahaannya teman-teman. Jadi mereka akan ada sama teman-teman dan jalanin perusahaan ini dalam waktu yang lama gitu. Dan teman-teman pastinya nggak pengen di dalam waktu ini sering konflik, sering perbedaan pendapat yang nggak konstruktif gitu, tapi more than that destruktif. It's bahaya banget gitu. Jadi paling pertama perlu ada personality match antara manajemen yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimiliki oleh teman-teman sebagai startup founder dan juga co-founder gitu ya, dan juga partner dari VC firm gitu. Partnernya VC ini karena mereka udah masukin uangnya, mereka biasanya akan minta board seat meaning jadi komisaris atau jadi director di perusahaannya teman-teman masing-masing gitu. Seringkali banyak yang eventually find out mereka secara personality nggak match gitu.
at the end of the day karena mereka nggak match gitu ya, secara bisnis pun akhirnya nggak kemana-mana. Dan nggak ada environment yang saling support satu dengan yang lain. Which is such a shame gitu ya, karena di awal cuma expect-nya uangnya doang. Padahal the chemistry atau the match dari personelnya itu juga penting. Terus yang kedua, value add. Jadi visi ini minta equity harus ada ngasih value add juga sebisa mungkin. Nah value add ini banyak hal, bisa legitimacy. For example kalau misalnya terima uangnya SoftBank atau Sequoia, mereka big names gitu ya di dunia visi, uangnya banyak gitu. Biasanya waktu dapat uang dari mereka langsung tiba-tiba wah nih berarti startupnya bagus, seringkali kayak gitu. Karena susah dapat uang dari mereka. Jadi instant legitimacy. Or follow on funding gitu, itu juga perlu diperhatiin. Mereka nih next round-nya bisa invest lagi atau enggak gitu. Atau mungkin bisa bantu koneksi apa. Ini partner dari visinya nih kenal sama siapa aja nih gitu, kenal sama pemerintah, misalnya deket sama pemerintah yang bisa ngebantu bisnisnya teman-teman, kenal sama kementerian yang bisa endorse bisnisnya teman-teman nanti. Itu something yang bisa di bring juga oleh VC firmnya gitu. Dan itu penting untuk dilihat di awal dan dipertimbangkan di awal sebelum terima uangnya. Dan yang ketiga, dry powder. Dry powder ini maksudnya amunisinya si VC atau uangnya si VC ini banyak atau enggak sih gitu. Atau jangan-jangan pas-pasan. Nah kalau pas-pasan biasanya nanti waktu teman-teman raise funding di round berikutnya, which kalian pasti akan raise funding di round berikutnya gitu. Mereka unlikely untuk top up kalau misalnya pas-pasan. Nah kalau misalnya uangnya banyak gitu, nah multiple rounds, mungkin 2 round setelah yang lagi di raise sekarang, mereka ada kemungkinan untuk top up atau participate lagi, invest lagi gitu. And teman-teman pengen visi yang kayak gitu, yang bisa invest di multiple round, karena nanti waktu di round berikutnya ada visi baru yang lebih besar, mungkin join, existing investor itu bisa ngasih ibaratnya, kalau misalnya mereka ikut di round berikutnya itu ngasih signal yang positif ke investor yang baru gitu, bahwa existing investornya pun masih bullish atau masih believe nih sama company-nya nih gitu, makanya diinvest lagi gitu. Nah itu a good signal buat new investors atau calon investor yang baru, dan itu penting gitu. Kalau misalnya ternyata sebenarnya pengen invest tapi ternyata uangnya pas-pasan, dan they won't be giving a good signal, malah mungkin bad signal. Ini kenapa visinya investor yang nggak ikutan invest gitu kan, yang malah dipertanyakan. Kira-kira seperti itu. So hal-hal ini yang perlu dipertimbangkan sebelum engage atau terima uangnya visi. Nah, preparing for the meeting sekarang. Nah, sebelum meeting, decknya udah dibaca sama visinya gitu ya. The VC has done their research. Diajak ketemu nih, diajak ngobrol. So, the VCs akan ngerjain their homework, which is researching the industry, researching about you guys, researching about the market, hopefully gitu ya. Most VCs at least pasti akan ngerjain itu gitu. On the other hand, dari segi startupnya, teman-teman juga perlu do your research on the VCs gitu. Jadi VC itu investment appetite-nya beraneka ragam. Jadi thesis investment-nya berbeda, baik dari segi stage maupun dari segi ticket size, dari segi geographical focus, objektifnya tujuannya apa, untuk profit atau untuk impact, itu mesti dipelajarin semua tuh. Jadi ibaratnya waktu teman-teman udah selesai pitching, teman-teman tahu what's in it for them gitu. Jadi itu penting. Dan visi-visi waktu teman-teman sudah melakukan research ini, they will appreciate effort yang sudah dilakukan gitu. Dan itu bisa ngasih instant legitimacy first of all, and then chemistry atau suasana yang lebih enak nanti waktu tukar pikiran dan juga waktu negosiasi gitu ya. Karena the mutual respect is there, sudah dari depan gitu. Kemudian presentasi itu I will always recommend jangan cuma satu jenis dipakai untuk semua, tapi di customize dan di iterate tergantung mau ketemu sama siapa gitu. Again, try to find out mereka nyari apa dari company-nya teman-teman semua gitu. Jadi waktu sudah di customize dan di iterate itu biasanya akan lebih engaging ya sama visi-visinya. Nah, tips waktu pitching gitu ya. Jadi banyak yang biasanya yang baru mulai juga, yang belum pernah pitching, yang belum pernah presentasi, yang jarang at the very least, mereka tuh baca slide
which is in my opinion agak salah gitu. Jadi waktu presentasi itu jangan baca slide tapi tell stories, kasih tahu cerita gitu, ceritain sesuatu. What makes you build this product gitu, for example, what makes you build this company, what's the story behind this company gitu. Start dari situ, and then evolve ke arah kita pengen jadi seperti ini gitu. Kita start dari sini, kita ingin ke sini. Kira-kira kayak gitu. Bisa relate ke personal if any, which is a good thing. Jadi kita tahu bahwa ada personal motivation juga, and your business is not just a business, it's personal as well. VC suka invest ke founder yang take it personally, gitu ya, karena biasanya mereka yang cenderung punya lebih sukses dibandingin yang lain. Kemudian 5 B's, be brief brother, be brief gitu. Jadi stay brief di waktu presentasinya. Again, concentration lapse-nya dari VCs terutama itu nggak lama gitu ya. Kalau misalnya presentasinya nggak menarik, most likely di beberapa menit terakhir mereka sudah akan gone otaknya gitu ya. Slide-nya juga jangan banyak-banyak, maksimal 15 slide. Rest on appendix gitu ya. Again, attention span pendek banget. Dan juga sebisa mungkin be as genuine as possible gitu. Jadi jangan tell lies. Be as genuine as possible dalam telling your stories and telling the VCs about your company. Kira-kira kayak gitu. And then after the pitch gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan? First of all, jangan pernah malu untuk follow up gitu ya. Follow up ini belum tentu eventually akan leads to investments, belum tentu. Most likely akan ditolak gitu ya, karena kemungkinan untuk dapetin investment is very very small. Jadi follow up, gather feedback gitu. Biasanya VCs nggak akan straight yes atau straight no. Jarang tuh yang straight yes atau straight no. Mereka biasanya akan gue pengen masuknya kalau lu udah begini gitu. Nah itu yang seperti itu tuh di feedback, di gather tuh. Feedback seperti itu. As long as it is constructive, itu bagus buat pertumbuhan bisnisnya teman-teman semua. Nah tapi untuk yang seperti itu jangan lama-lama. Get closure juga gitu ya. Jadi jadi yang sekarang lu mau invest atau enggak? Ya enggak kasar kayak begitu ngomongnya, cuman intinya mesti get closure nih. Jadi jangan sampai digantungin antara iya dan tidak gitu. Jadi make sure from every VC yang udah ditemuin, ketahuin misalnya mereka enggaknya karena apa gitu. Mungkin karena verticalsnya, kalau misalnya karena verticalsnya, dan you're not going to change your business vertical in the next 18 to 24 months kan gitu ya. Jadi ya udah nanti 18 to 24 months berikutnya nggak usah ke dia lagi gitu, cari yang lain gitu kan. Yang penting fundraising ini nih nomor satu numbers game. Numbers game meaning bahwa the more VCs you meet, usually the better you are at this. Dan kemungkinannya untuk dapetin investment akan semakin naik, kemungkinannya untuk bisa closing akan semakin meningkat gitu. Itu yang pertama. And then yang kedua, do fundraising as fast as possible gitu. Jadi biasanya range-nya itu fundraising itu 3 sampai 6 bulan biasanya. Itu akan makan waktu yang sangat berharga buat teman-teman entrepreneur gitu ya. Karena dalam waktu 3 sampai 6 bulan tuh a lot of things can be done gitu. Jadi bisa dibilang fundraising itu mungkin agak nge-distract the usual business gitu. Sehingga, tapi necessary gitu ya. Sehingga kalau misalnya mau dilakukan, make sure you do it really quickly. Dan kalau bisa close secepat mungkin. Kira-kira gitu. Nah, waktu closing, you need to familiarize yourself sama beberapa terms di sini. Gitu ya, ada pre-money, post-money valuation, preferred shares, common shares, liquidation preference, voting rights, board observer, board member, preemptive rights, dan lain-lain. Nah, jargon-jargon ini sebelum dapat term sheet, sebelum dapat dokumen dari VC, dokumen investment dari VC, make sure teman-teman ngerti. Kalau misalnya teman-teman belum ngerti, ngobrol sama lawyer-lawyer yang teman-teman lawyer, atau misalnya lawyer yang memang specialized di VC investments gitu. Mereka biasanya yang lebih familiar sama jargon-jargon seperti ini. Kira-kira kayak gitu. So, at the end of the day, kita definitely pengen VC-VC semuanya ngomong shut up and take my money. So, thank you. Oke, mungkin masih banyak sekali materi yang ingin disampaikan. Tapi mengingat waktu yang disediakan cukup terbatas, terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang masih tetap menyaksikan saya pada sesi ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan semua.
Terima kasih juga kepada Wellshare.co yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk hadir di sini dalam memberikan sedikit insight dari bidang saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.